Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam rangka memahami, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, khususnya tentang rukun iman. Yang mana pembahasan kita adalah tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat ini kita akan membahas tentang periode pada hari kiamat atau hari akhir itu. Periode yang pertama adalah bahwa setelah seluruh makhluk mati, seluruh makhluk ini sudah meninggal semuanya, maka yang pertama sekali adalah dibangkitkan. Maka pada hari itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, yakni hari dibangkitkan seluruh manusia. Seluruh manusia akan dibangkitkan. Maka barang siapa yang tidak percaya akan hari kebangkitan ini, maka dia kafir. Karena tidak percaya. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Masuk kepada tahap berikut setelah dibangkitkan, manusia semuanya dikumpulkan, digiring, dikumpulkan di suatu tempat. Namanya mahsyar atau padang mahsyar, suatu tempat perkumpulan umat seluruhnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan umat terakhir, dikumpulkan di suatu tempat atau disebut dengan padang mahsyar. Hari itu disebut dengan waktu itu atau hari itu disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan manusia setelah dibangkitkan. Kemudian setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka semuanya akan dihisab. Mereka akan dihitung amalnya, maka disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Dihitung mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar, seluruh amal manusia, tindakan manusia dihitung. Setelah dihitung, maka mereka diberikan buku catatan amal. Buku catatan amal mereka ini dari yang kecil sampai yang besar dicatat seluruhnya. Mereka menerima buku catatan amal, maka ada yang menerimanya dengan tangan kanan, maka mereka yang menerima dengan tangan kanan ini mendapat catatan amal yang baik. Sebaliknya, mereka yang menerima catatan amal dari tangan kiri, maka mereka menerima catatan amal yang buruk. Ini. Kemudian buku catatan amal tersebut ditimbang, maka periode berikutnya yaitu Yaumul Mizan, yakni waktu atau hari menimbang amal dari kehidupan dunia, dari catatan tadi. Ketika ditimbang tersebut, maka timbangan tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang menerima ataupun yang catatan amal baiknya sedikit atau yang buruknya banyak, maka keburukannya yang lebih berat. Bila kebaikannya yang banyak, maka kebaikan yang lebih berat. Dan timbangan amal itu adalah nyata, nampak, kelihatan. Ada satu neraca yang terang bercahaya, yakni yang di sebelah kanan,
yang disediakan untuk menaruh catatan amal baik. Sedangkan neraca yang satunya lagi, yakni di sebelah kiri, gelap, pekat, disediakan untuk amal buruk. Yang ditimbang adalah lembar-lembar catatan amal. Setelah ditimbang, maka proses perhitungan dan pertimbangan itu selesai. Maka selanjutnya adalah as-sirat. Seluruh manusia harus melewati jembatan. As-sirat artinya adalah jembatan. Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Di kedua sisi jembatan itu terdapat duri tajam, seperti diibaratkan tumbuhan sejenis ilalang yang tajam-tajam. Para malaikat berbaris di sisi kiri dan kanannya untuk menjaga mereka dari duri-duri itu. Kemudian ketika melintasi as-sirat atau jembatan ini terjadi perbedaan keadaan antara satu orang dengan yang lainnya. Yang paling cepat melintasinya adalah dalam keadaan selamat, yaitu orang yang paling unggul, amal solihnya paling unggul dan terbebas dari amal buruk. Ini yang paling cepat, yaitu orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabiqunal husna, orang yang paling dahulu berbuat kebaikan. Mereka melintasi jembatan sekejap mata. Setelah mereka, ada orang melintasi jembatan secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung yang terbang, ada yang secepat kuda pacu, ada pula yang melintasinya sambil berlari kecil, bahkan berjalan kaki, dan ada pula yang merangkak. Jadi itulah keadaan-keadaan di jembatan atau as-sirat tersebut. Kemudian setelah as-sirat, maka tibalah mereka pada yaumul jaza, hari pembalasan, yakni waktu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Ada yang memperoleh balasan perbuatan yang baik, yakni dibalas dengan surga, dan ada yang perbuatan buruk mereka dibalas dengan neraka. Jadi itulah penjelasan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.